wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah SWT, karena pagi hari ini kita diberikan pahala yang cukup besar insyaallah, karena kita mendatangi majelis ilmu, sholat berjamaah. Sholat berjamaah di sholat subuh, kata Nabi, seperti orang sholat semalam suntuk. Mudah-mudahan amalan subuh kita dinilai Allah SWT sebagai amalan orang sholat semalam suntuk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, amalan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita sholat subuh berjamaah, kemudian diikuti dengan zikir, baca Al-Quran atau mendengarkan kajian sampai dengan waktu syuruk, maka itu pahalanya seperti orang yang haji dan umroh. Mudah-mudahan amalan pagi ini kita bisa tercatat sebagai orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Para jamaah rahimanillah, yang kedua patut kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah SWT, karena kita masih diberikan kelapangan hati, kelapangan dada untuk mendengarkan ayat-ayat Allah SWT dengan mendalami sejarah bagaimana para sahabat itu meneladani perjuangan Nabi. Nah, yang kedua, para sahabat ini oleh Allah SWT dipilih sebagai manusia kelompok yang menemani Nabi. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, Allah SWT menciptakan semua ruh manusia. Dilihat manusia terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah Nabi kita ditunjukkan sebagai manusia terbaik, maka dicari manusia-manusia yang layak untuk mendampingi Nabi. Maka setelah dilihat hati-hati mereka itu dipilih, yakni para hawariyun, yakni para sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang terbaik. Tidak ada manusia terbaik yang mengalahkan para sahabat Nabi. Maka Allah SWT mengatakan, kuntum khairu ummah. Kamu wahai sahabat, wahai Muhammad, adalah komunitas terbaik. Ini stempelnya Allah Ta'ala, sehingga stempel itu tidak dicabut sampai beliau meninggal, sampai para sahabat meninggal. Ini menunjukkan Nabi dan para sahabat itu terbaik di antara seluruh ciptaan Allah SWT. Para jamaah rahimanillah, kita patut untuk meneladani bagaimana para sahabat itu mendampingi Nabi. Tentu Nabi adalah seorang tokoh yang tidak bisa ditandingi keberhasilannya di dalam menolorkan manusia-manusia terbaik. Nanti kita akan cerita bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia pada umumnya, sehingga mereka tercatat sebagai manusia terbaik. Nah, Allah SWT menjelaskan, tidak bisa gerak ya. Slide-nya nggak bisa gerak. Tidak apa-apa. Nah, Allah SWT mencatat bahwa para sahabat itu adalah kaum yang tidak ada duanya ketika mencintai Nabi itu. Maka kata Allah SWT, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadu man hadallahu wa rasuluh. Kata Allah SWT, tidak ada dan tidak mungkin ada sebuah kaum yang mencintai Allah SWT dan beriman kepada hari akhir, ternyata dia berkawan baik dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah SWT. Ini adalah salah satu di antara stempel
dari Allah SWT kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu adalah sikapnya sangat tegas kepada orang-orang kafir, dan mereka sangat lemah lembut kepada saudara sesama muslim. Ini adalah salah satu di antara contoh bagaimana para sahabat itu cinta kepada orang-orang yang beriman dan membenci kepada orang-orang yang kafir. Salah satu di antara contoh yang bisa dinyatakan bahwa ada seorang sahabat yang dipersaudarakan, dan cerita ini sudah umum diketahui di dalam sejarah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Dua orang ini dari wilayah yang berbeda. Kalau Sa'ad bin Rabi orang Madinah, tradisinya berbeda. Orang Madinah terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Dua suku ini nggak pernah damai, tukaran terus. Ada yang namanya perang Bu'ath. Perang Bu'ath ini 150 tahun perang nggak pakai berhenti. Yang ngadu domba ini orang-orang Yahudi. Maka perang Bu'ath itu dikenal dalam sejarah perang antara Khazraj dan Aus. Terus gak pakai berhenti itu. Maka berhenti ketika Nabi datang. Sementara orang-orang Muhajirin ketika di Makkah itu juga mengalami permusuhan yang panjang. Bahkan mereka terusir. Bahkan ketika terusir itu gak bawa apa-apa. Rumahnya ditinggal, kekayaannya ditinggal, bahkan istrinya ditinggal, semuanya tidak ada yang dibawa. Maka salah satu sahabat yang diabadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf. Dia datang ke Madinah bersama Nabi, kemudian dia dipersaudarakan. Ketika Nabi datang itu dipersaudarakan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Maka dipertemukan antara Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Maka Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini orang terkaya di Madinah." Jadi kalau di Madinah dia orang paling kaya. Kira-kira kekayaan orang di kota paling tinggi ya rata-rata berapa? Kemarin Kapolda yang ditangkap karena narkoba, ya karena jual beli narkoba, baru dilantik 3 hari sudah diturunkan lagi. Nah, itu hartanya 29 M yang didaftarkan di negara. Biasanya kalau didaftar negara itu biasanya sebagian kecil. Kata pengamat yang didaftarkan itu hanya 1/3 biasanya. Ya, itu 29 M ya, ternyata dodolan narkoba. Nggak sampai 3 hari dicopot, nggak situ jadi Kapolda. Ya. Ini berita tadi malam yang terbaru. Nah, 29 M, ya, itu katakanlah ada seorang yang terkaya itu memiliki 29 M. Maka Sa'ad bin Rabi itu datang kepada Abdurrahman bin Auf. "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta, saya punya kekayaan, saya termasuk orang yang paling kaya. Maka aku mau membagi kekayaanku untuk kita berdua." Kalau orang terkaya itu misalnya 100 M misalnya, maka 50 M untuk kamu, 50 M untuk saya. Itu dibagi 2. Bukan hanya itu. Yang kedua adalah aku punya 2 istri. Ya, punya 2 istri. Tentu orang kaya, cantik-cantik istrinya. Maka dia nawarkan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, lihat istriku 2 ini. Silakan pilih mana yang paling cantik yang kamu senangi. Kamu ambil dia. Nanti masa idah kamu nikah." 2 kekayaan dunia yang diberikan cuma-cuma oleh Sa'ad bin Rabi. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf tidak mencuri kesempatan.
memanfaatkan situasi. Karena Abdurrahman bin Auf ini orang kaya ketika di Mekah itu. Kekayaannya sangat banyak. Nanti ketika Nabi meninggal dunia, seluruh istrinya para Nabi itu yang jamin hidupnya Abdurrahman bin Auf. Orang kaya raya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, andai kata ada bongkahan batu, kemudian aku angkat, itu di bawahnya ada emas. Itu menunjukkan Abdurrahman bin Auf itu sak geraknya itu dari duit. Itu karena salah satu di antaranya karena doa Nabi. Nah, Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi, wahai Sa'ad bin Rabi, barakallahu laka wa baraka maluka. Terima kasih wahai Sa'ad bin Rabi atas hartamu dan istrimu. Aku enggak mau. Maka dia mengatakan, tunjukkan daluni ala suq, tunjukkan aku pasar. Maka dua-dua tadi itu ditolak, dia minta di pasar, tunjukkan pasar. Maka nggak lama Abdurrahman bin Auf itu berbisnis cepat, langsung nggak lama dia menikah karena dia menghasilkan uang. Ini adalah salah satu contoh di antara keteladanan para sahabat. Cintanya kepada sahabatnya itu sangat luar biasa, sehingga dia hidupnya berkah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan para sahabat itu, mereka sangat mempercayai, yakin 100% bahwa nanti akan ada hari pembalasan. Jadi hidup mereka itu diisi oleh kebaikan-kebaikan, karena nanti mereka yakin akan ada panen besar. Maka kata Allah SWT, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Kata Allah SWT, katakan wahai Muhammad, nanti akan ada hari dipertemukan dengan Allah SWT, dan itu adalah berita yang hak. Dan Allah SWT maha terbuka dan maha mengetahui. Ini diyakini betul oleh para sahabat itu, bahwa mereka yakin bahwa nanti akan ada hari pertanggungjawaban, ketemu dengan Allah SWT, langsung disidang. Kalau di dunia ini sidangnya bisa ditipu, hakimnya, pengacaranya, semuanya bisa disetel, ya, kasus bisa ditutup, ya, dengan kasus besar itu bisa hilang. Kasus Sambo sampai sekarang nggak tahu sampai mana beritanya, bisa hilang. Bahkan pengamat mengatakan Sambo bisa lolos. Tapi nanti di pengadilan Allah SWT tidak ada satu jengkal tanah pun, tidak ada gerakan apapun dari manusia yang tidak ada pengadilan dari Allah SWT itu lolos dari dia. Dan inilah yang membuat para sahabat itu melakukan amalan-amalan besar. Salah satu di antara contoh cerita yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu oleh Nabi ditugaskan untuk menjaga rumahnya Nabi, karena situasi perang waktu itu. Perang namanya Perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa itu ada dua sahabat, yakni Ma'bad bin Bishr, dan yang kedua adalah Ammar bin Yasir. Maka Ammar bin Yasir itu bersepakat untuk menjaga Nabi. Maka Ammar bin Yasir, wahai Ma'bad, malam ini aku tak tidur duluan, nanti tengah malam ganti kamu yang tidur. Maka kemudian Ammar bin Yasir tidur. Kemudian Ma'bad bin Bishr bangun. Maka Ma'bad bin Bishr itu sepanjang malam dia menghadap Allah SWT, sholat, baca Quran gak selesai-selesai terus. Maka ketika di tengah malam dia sholat dengan khusyuk, maka ada anak panah yang mengenai dia. Maka kemudian beliau tetap melanjutkan sholat setelah mencabut anak panah itu. Tentu darahnya bercucuran.
Kemudian dia lanjutkan sholat. Maka kemudian setelah lanjut sholat itu dia baca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, bacaan yang tartil. Maka kemudian kena lagi yang kedua, dipanah lagi, kena bagian yang lain. Maka dia tetap sholat. Maka setelah dicabut anak panah itu, dia lanjut sholat. Maka setelah dia lanjut sholat, maka panah yang ketiga kena lagi. Maka kemudian dia tidak berhenti sholat, tetap dia lanjutkan setelah dicabut itu. Maka setelah selesai bacaan sholatnya, maka dia mengucapkan salam dan membangunkan Ammar bin Yasir. Setelah Ammar bin Yasir dibangunkan, diberitakan bahwa aku telah terkena 3 panah. Kena panah itu bisa jadi sekali mati ya. Tapi para sahabat ini nggak mati. Ya, Allah SWT memberikan kekuatan kepada mereka. Maka Ammar bin Yasir kaget, wahai Ma'bad, kamu kok nggak bangunkan saya ketika pertama kali kena panah tadi itu? Apa kata Ma'bad bin Bishr? Aku tadi membaca ayat-ayat Al-Quran yang bacaannya panjang, maka aku tidak mau berhenti di tengah-tengah. Aku ingin lanjutkan sampai tuntas dari ayat yang aku baca itu. Maka ini menunjukkan bagaimana kualitas para sahabat itu. Disuruh mele'an, maka dia mele'an bersama Allah Ta'ala. Beda dengan kita. Kalau suruh mele'an, pos kamling, apa yang kita lakukan? Sing main gaple, sing main domino ya, sing nyetel wayang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu di antara keutamaan mereka, para sahabat itu. Mereka nggak pandang bulu. Pokoknya hubungan dengan Allah Ta'ala harus terbaik. Maka nggak salah apabila para sahabat itu diberikan karunia Allah SWT berupa kekuasaan. Jadi begitu Nabi meninggal, maka kekuasaan dipegang oleh Abu Bakar. Nggak sampai 2 tahun Abu Bakar memerintah itu Romawi dan Persia itu sudah runtuh. Sudah dibuka jalan-jalan menuju Romawi dan Persia. Ketika diganti oleh Umar, 1/3 wilayah itu sudah jatuh semua di wilayah Islam, masuk kekuasaan Islam. Maka Romawi, Persia, kemudian negara-negara Yaman itu semuanya takluk, masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian ketika Utsman bin Affan memerintah, maka 3/4 dunia sudah dikuasai oleh umat Islam. Karena memang kualitas para sahabat ini luar biasa. Nah, termasuk ketika orang-orang Romawi melihat bahwa orang Muslim ini nggak bisa kalau dilawan dengan perang, harus dilawan dengan pemikiran. Maka kemudian umat Islam diberikan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka mereka mulai memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada para khalifah itu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan itu adalah orang kafir. Apa buktinya? Pertama, Utsman tidak ikut perang Badar. Memang Utsman nggak ikut perang Badar memang. Maka itu dipersoalkan, disebarkan berita itu kemana-mana bahwa Utsman tidak ikut perang Badar. Maka dia termasuk orang yang tidak patuh kepada Nabi. Kemudian oleh Ibnu Abbas dikatakan, wahai para pemberontak, Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar itu karena diperintah Nabi. Wahai Utsman, kamu jangan ikut perang Badar. Rambut istrimu sedang sakit keras. Maka Utsman ikut Nabi. Maka kalau Utsman dikafirkan, berarti Nabi dikafirkan apa enggak? Kafir Nabi. Tetapi itu tidak bergeser, tetap menganggap Utsman kafir. Kedua, Utsman itu tidak ikut perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Utsman enggak ikut. Gimana Utsman kok tidak ikut? Padahal semua para sahabat itu Hudaybiyah dijamin masuk surga, 1.400 orang itu. Utsman nggak masuk di situ, sehingga Utsman itu kafir.
Maka kemudian dibantah oleh para ulama, oleh Abdullah bin Abbas, bahwa Utsman bin Affan itu tidak ikut perjanjian Hudaybiyah justru karena Hudaybiyah itu terjadi karena Utsman. Karena perjanjian Hudaybiyah itu kan ceritanya Nabi mau umroh, tapi nggak boleh, dilarang oleh orang Mekah, orang kafir. Maka kemudian terjadi negosiasi. Dianggap Nabi dan para sahabat itu ngejak perang, padahal nggak ngejak perang, nggak bawa senjata. Maka terjadi upaya-upaya negosiasi. Utsman masuk ke Mekah, maka Utsman diisukan telah dibunuh oleh orang Mekah karena nggak balik-balik dia. Maka kemudian Nabi mengajak kepada sahabat untuk mengadakan perjanjian Hudaybiyah namanya. Maka Nabi mengangkat tangan kanannya, mengatakan bahwa ini tangannya Utsman. Maka Nabi merapatkan tangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Utsman ikut perjanjian apa enggak? Ikut. Selesai. Tapi isu-isu lain sangat banyak dilontarkan oleh orang-orang yang ingin supaya Islam itu jatuh. Maka isu-isu yang beredar itu dimakan oleh anak-anak muda, anak-anak yang nggak ngerti agama. Maka kemudian Utsman dikepung istananya, kemudian dibunuh Utsman dalam keadaan membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana setelah Utsman bin Affan itu umat Islam terus tukaran, nggak pernah berhenti. Nah, ini menunjukkan bagaimana keteladanan para sahabat ketika mengikuti Nabi itu. Nah, kemudian yang berikutnya, keteladanan yang diambil oleh para sahabat mengikuti Nabi itu adalah ketika para sahabat itu berikhlas di dalam beramal. Keikhlasan mereka di dalam beramal itu luar biasa. Kemudian ketika Allah SWT mengatakan di dalam surat As-Saba, "Qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa 'alallahi wa huwa 'ala kulli syai'in syahid." Katakan wahai Muhammad, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, itu nanti akan dapat pahala dari Allah SWT. Usahamu, semuanya dakwah yang kamu lakukan, itu nanti Allah SWT yang akan mengganjar. Dan ini diikuti oleh para sahabat. Kisah yang sangat terkenal, bagaimana seorang sahabat anak muda, anak kaya raya, perlinte, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah anak orang kaya raya. Orang tuanya eksportir barang-barang luar negeri di Yaman. Maka kebutuhan Mus'ab bin Umair semuanya dipenuhi oleh orang tuanya, sehingga dia menjadi anak yang perlinte, penampilannya luar biasa. Kalau saat Mus'ab bin Umair itu jalan dari ujung sana, itu dari sini sudah tercium minyak wanginya itu. Tetapi ketika kena dakwanya Nabi, si Mus'ab bin Umair ini rela meninggalkan fasilitas duniawi itu. Dia ingin pahala dari Allah SWT. Maka dia ikut Nabi. Sembunyi-sembunyi kalau di hadapan ibunya. Dia nggak mau menyakiti hati ibunya. Tapi lama-lama ibunya tahu bahwa Mus'ab bin Umair ikut Muhammad. Maka disidang Mus'ab bin Umair. Setelah disidang, diputuskan Mus'ab bin Umair, kamu kalau meninggalkan Muhammad, kamu tetap tak kasih fasilitas. Tapi kalau kamu ikut Muhammad, tak boikot. Semua fasilitasmu stop, nggak ada lagi. Maka Mus'ab bin Umair sejak saat itu dia keluar rumah nggak bawa apa-apa. Maka Nabi Muhammad SAW ketika melihat Mus'ab bin Umair itu menangis Nabi. Karena lihat Mus'ab bin Umair adalah orang yang kaya raya, penuh dengan fasilitas. Dia rela ikut tidur di emperannya Nabi, emperan masjid, namanya Ahlus Suffah. Asalnya kulitnya itu bersih, lembut, makanannya enak-enak. Mus'ab bin Umair setelah itu dia makannya apa adanya. Kulitnya bersisik,
bajunya cuma satu, tembel-tembel. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu ingin mendapatkan al-ajr dari Allah SWT. Maka ketika Abdurrahman bin Auf, ketika Islam sudah menyebar sekian luas, maka dia disuguhi makanan. Ketika disuguhi makanan, dia mau berbuka, maka dia ingat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika meninggal syahid di perang Uhud, maka dia meninggal. Maka Mus'ab bin Umair itu ketika dimakamkan, kain kafannya nggak cukup. Kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, kalau ditarik ke bawah kakinya nutup, mukanya kelihatan. Maka kemudian akhirnya Mus'ab bin Umair jenazahnya ditutup sampai atas kepalanya, kemudian kakinya dikasih rumput. Maka ketika ingat itu, Abdurrahman bin Auf menangis, nggak jadi berbuka karena ingat Mus'ab bin Umair. Ini menunjukkan bagaimana pengorbanan Mus'ab bin Umair ketika dia meninggalkan seluruh fasilitas hidupnya, ikut bersama Nabi, hidup melarat. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajari agama kepada orang-orang Madinah, sehingga hampir semua pintu-pintu yang ada di Madinah itu tidak ada satupun pintu yang tergedor dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka semua Muslim. Itu salah satu diantaranya adalah jasa Mus'ab bin Umair. Satu orang, tapi kualitasnya sak Madinah, sehingga pahalanya itu semuanya diborong oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga kalau ada orang Madinah yang berbuat baik, kemudian dia memiliki sikap yang agung, memiliki keteladanan, kemudian dia menjalankan syariat Islam, orang Madinah dulu sampai sekarang, itu pahalanya mengalir kepada Mus'ab bin Umair, karena dia yang menanam kebaikan. Ini menunjukkan bagaimana kualitas amal seseorang itu nanti dibesarkan oleh Allah SWT. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Nabi Khidir bersama Nabi Musa ketika datang di sebuah kaum, dia melihat ada tembok yang sudah mau runtuh. Maka Nabi Khidir mengajak Musa, Musa, kita benerkan temboknya itu. Nabi Musa nggak mau. Orang kampung ini kurang ajar, kata Nabi Musa. Kita berbuat baik, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, padahal kita kelaparan. Sudah nggak usah mikir itu, kata Nabi Khidir. Maka setelah diangkat, diluruskan tembok tadi itu, Nabi Khidir mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok ini, di bawah tembok ini ada harta miliknya dua anak yatim. Ya, dua anak yatim itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Anak ini punya orang tua. Orang tuanya sangat soleh, orang baik dia, tapi meninggal duluan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan baik seseorang oleh Allah SWT disimpan. Padahal hartanya tadi sangat banyak, kemungkinan dicuri orang besar, tapi Allah SWT menjaga dengan cara mengirim Nabi Khidir dan Nabi Musa. Hartanya nanti disampaikan kepada anak yatim. Ini karena perbuatan yang baik. Maka kita kalau berbuat baik, insya Allah Allah SWT akan membalas kebaikan itu. Sebagaimana nama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mulai kecil sampai besar, sampai dewasa, itu mengalami ujian yang gak berhenti-berhenti. Kecil sudah diiri sama saudaranya, sampai dibuang ke sumur. Sampai di sumur dia dijual sebagai budak. Sampai budak dibawa ke Mesir, dijual lagi, sehingga dipungut oleh seorang pembesar Mesir. Setelah besar, setelah dewasa, Yusuf adalah orang yang ganteng, maka disenangi sama juragan, diajak berzina. Tapi Nabi Yusuf sabar, bukannya bebas. Karena itu strategi perempuan tadi itu, tapi Yusuf justru dimasukkan ke dalam penjara. Penjara gak setahun 2 tahun, tahunan, gak terbatas waktunya. Tetapi Nabi Yusuf adalah orang-orang yang sabar dan berbuat baik, sehingga Allah SWT membalas kebaikan Nabi Yusuf, sehingga dia diangkat menjadi seorang menteri, dan nanti dia akan diangkat menjadi seorang raja.
Ini menunjukkan bahwa perbuatan baik itu Allah SWT segerakan ketika di dunia. Nanti di akhirat dia akan menerima yang jauh lebih banyak. Para jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara keistimewaan para sahabat itu adalah memiliki persaudaraan iman yang sangat kuat. Jadi para sahabat itu keimanannya nggak ada tandingannya. Ketika mereka perang Badar, itu tujuannya hanya untuk menghadang Abu Sufyan dan kawan-kawan yang dia kulaan barang di Yaman. Maka dicegat sama Nabi. Para sahabat disuruh nyegat Fir'aun, Abu Sufyan. Karena apa? Karena muslimin ketika hijrah itu hartanya diambil semua. Maka sekarang kamu balas, kata Nabi, ambil barangnya. Maka para sahabat itu ketika datang untuk nanti akhirnya pada perang Badar itu adalah mereka datang ke Badar itu untuk mencegat si Abu Sufyan itu. Mereka berjalan kaki, satu onta 3 orang. Jadi satu orang naik onta, 2 jalan, gantian nanti. Maka salah satu di antara sahabat itu yang bersama Nabi mengatakan, wahai Nabi, kamu di atas saja. Gantian, kata Nabi. Enggak, tetap gantian. Kata sahabat, enggak, kamu di atas terus saja, kami yang berdua jalan. Maka kata Nabi, aku enggak mau kamu kekuatanmu tidak lebih dari kekuatan saya. Dan pertama, yang kedua, aku enggak ingin mendapatkan kesempatan untuk tidak mendapat pahala. Aku juga ingin pahala. Berjalan itu ada pahalanya. Maka ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi itu cinta kepada para Nabi. Kisah yang masyhur ketika ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah itu pernah jalan setelah perang Dzatur Riqah, jalan bersama Nabi pulang. Ya, ini mungkin yang terakhir, sudah mendekati waktu duha. Nah, Jabir bin Abdillah ketika datang bersama Nabi dari perang itu jalan berdua. Pakai unta, sama-sama unta. Tapi untanya Jabir bin Abdillah ini lambat. Maka Nabi lebih cepat. Maka ketika Nabi melihat bahwa Jabir bin Abdillah kok di belakang, maka oleh Nabi dikatakan, kenapa wahai Jabir? Ini ontaku lagi mogok. Maka dengan mujizatnya Nabi, maka disentuh ontanya Jabir bin Abdillah sehingga bisa jalan, dan jalannya lebih kencang dari ontanya Nabi. Maka setelah sampai hampir di kota Madinah, si Jabir bin Abdillah ini ditawari oleh Nabi, wahai Jabir, ontamu mau tak ambil, mau tak beli? Maka kata Jabir bin Abdillah, enggak usah dibeli, tak kasih gratis. Ini menunjukkan bagaimana Jabir bin Abdillah itu sebagai sahabat memberikan semua yang dia miliki. Tapi kata Nabi, aku enggak mau gratis. Kalau gitu tak beli saja, kata Nabi. Kalau tak beli berapa? Ya sudah, berapa? Nabi minta berapa? Saya minta 1 dirham. Oh, kemurahan, kata Jabir. Gimana kalau 2? Kemurahan 2 itu. Gimana kalau 8? Masih murah itu. Padahal tadi mintanya mau dikasih gratis, tapi setelah dihargai dia minta mahal. Maka kemudian sampai ukiah emas, telurnya burung merpati itu. Maka kemudian setelah itu, maka Jabir bin Abdillah besoknya sampai di rumah, dia berikan ontanya kepada Nabi. Maka setelah diberikan ontanya kepada Nabi, tidak ketemu Nabi. Maka kemudian Nabi ketika melihat ontanya itu, dilihat ontanya siapa? Ini ontanya Jabir. Oh iya, onta yang sudah mau aku beli. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengutus Bilal, wahai Bilal, ini 1 ukiah emas, kasihkan kepada Jabir bin Abdillah. Maka diberikan kepada Jabir. Ini tak tambahi lagi uangnya. Sama Nabi ditambahi lagi. Kemudian ketika ketemu Nabi, ontanya tadi diberikan kepada Jabir bin Abdillah, diberikan lagi. Jadi Nabi sudah keluar uang, masih ontanya diberikan lagi. Ini menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu sangat dermawan. Dan itu ditiru oleh salah seorang sahabat namanya Jamal. Seorang sahabat namanya Jamal, dia pernah menyuruh budaknya, aku punya uang, tolong belikan kuda yang terbaik. Maka ketika budaknya itu datang ke pasar, kemudian tawar-menawar. Maka kemudian setelah itu dapat 400 dirham.
dibawa pulang oleh budaknya. Ini Jamal, ini ada kudanya sudah 400 dinar. Maka kata Jamal tadi itu, ini 400 dinar. Iya, 400 dinar. Kemurahan ini. Gak mungkin ini 400 dinar itu. Iya, ini 400 dinar sudah tawar-menawar. Enggak, tunjukkan saya kepada orang. Maka Jamal tadi itu ke pasar ketemu sama orang. Wahai fulan, ini harganya berapa tadi? Iya 400. Kamu tak kasih 500 mau apa? Mau saya. Kalau 500 mau saya. Ini tak kasih 800. Kudamu ini pantasnya 800. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu mengikuti keteladanannya Nabi. Makanya nggak heran kalau para sahabat itu adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Maka sebagai penutup saya ingin menyampaikan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Allah sudah memanggil kepada mereka, kepada manusia, bahwa kamu sekalian adalah orang-orang yang miskin, sementara Allah SWT itu maha kaya. Ini dipegang teguh oleh para sahabat, bahwa mereka meminta hanya kepada Allah SWT, tidak kepada selain Allah SWT, apalagi kepada manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan kalau itu kebenaran dari Allah SWT, kalau ada kesalahan itu semata-mata dari saya. Wallahu muwaffiq. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.